Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padukan Gaul. Selamat menjalani ibadah puasa. Tetap semangat di hari-hari ke-10 ke atas ini. Semoga tetap istiqomah dan juga diberikan kekuatan seluruhnya dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Dan terima kasih atas segala support dukungan dari seluruh pemirsa dari channel Padukan Gaul. Semoga apapun yang Anda berikan itu pun bisa nantinya kembali berdampak baik kepada diri Anda masing-masing. Dan tak lupa juga kami doakan kepada seluruh pemirsa yang setia menyimak, yang saat ini apabila ada yang sakit, ada yang mengalami masalah, ada yang memiliki problem-problem lain, semoga diberikan solusinya masing-masing, dan dari solusi itu nantinya pun bisa membawa sebuah hikmah-hikmah yang bisa dipetik, dijadikan sebuah pembelajaran dalam menjalani kehidupan kedepannya nanti, begitu. Dan tadi di sebuah cuplikan video awal pemirsa ada sebuah pemberitaan di mana saya dikabarkan dari rekanan kami, di mana di Kabupaten Magelang atau wilayah Kota Magelang ada sebuah peristiwa, di mana peristiwa itu adalah sebuah ledakan besar yang mengakibatkan puluhan rumah hancur dan juga memakan dari korban jiwa dari golongan manusia hingga meninggal, begitu. Dan sudah ditangani dan juga sudah diselidiki daripada pihak berwajib, di mana disampaikan dari narasi pihak berwajib bahwasanya itu terjadi karena sebuah petasan yang saat ini sedang ramai di bulan suci Ramadan ini. Dan sebenarnya di kesempatan kita kali ini bahwasanya di bulan-bulan suci Ramadan ini terkadang kita sebagai manusia terlalu terbawa yang namanya euforia, kesenangan, hingga lalai bahwasanya petasan-petasan ataupun sebuah yang dikatakan di dunia manusia itu mercon atau apapun itu memiliki dampak negatif. Salah satunya bisa meledak seperti itu pemirsa. Dan juga sudah sangat jelas disebutkan dari sudut pandang manusia dan sudut-sudut dari pihak-pihak yang berwenang bahwasanya kelalaian dan ini itu adalah faktor kunci-kunci utama hingga menjadi ledakan hebat seperti itu. Dan kami mencoba menggali di kesempatan kita kali ini dari sudut pandang gaibnya itu seperti apa, dan nantinya semoga kita bisa lebih berhati-hati dan waspada dalam menyikapi dari sesuatu hal dikala kita menyambut bulan suci Ramadan ini, supaya tidak ternodai dengan hal-hal yang seperti itu. Dan lebih-lebih kita semuanya pun bisa senantiasa terjaga dari tipu daya dari jin siluman iblis yang tidak diikat di bulan suci Ramadan ini, begitu. Dan sedikit narasi tadi semoga saja sudah mewakili dari video yang akan kita buat di kesempatan ini. Dan alhamdulillah pun saya ditemani mediator yang muda, gagah, ganteng dan jomblo, Mas Ahmad. Gimana kabarnya Mas Ahmad? Alhamdulillah baik Mas. Baik. Nya. Sehat Mas? Iya, alhamdulillah sehat Mas. Siap Mas? Iya, insya Allah siap Mas. Oke, mungkin itu pemirsa, kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti, dan semoga bisa diambil hikmahnya dari kejadian itu, dan semoga pun tidak menimpa dari kita yang selalu dan selalu belajar dan belajar untuk memperbaiki diri. Mohon izin mendoanya semoga diberikan kelancaran dan membawa manfaat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin dan pertama semua doa negatif
muat salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin. Salah satu gaib terkuat yang bekerja dan mengetahui tentang kejadian ledakan yang berada di Magelang dengan sebuah video yang saya tunjuk ini yang benar-benar asli dari golongan gaibnya yang terkuat dan bekerja dan bisa bercerita tentang kejadian tersebut. Ketarik ke tangan saya. Masuk. Otomatis semakin kuat powermu menyesuaikan tubuh mediator ini. Semakin terkuasai memori-memori otaknya, semua sel-selnya kamu kuasai di kesempatan ini. Semakin nampak mediator yang kamu gunakan semakin nyaman dan jelas. Oh Allah. Siapa Golongan apa kamu? Saya manusia. Kamu golongan apa? Siluman. Siluman kok kayak manusia gitu? Gimana ceritanya? Ya saya dulunya jin kok. Oh, kamu dulu jin. Loh, saya tadi bermaksud menarik salah satu gaib yang tahu tentang kejadian ledakan di Magelang. Kok kamu yang kesini? Ya, itulah saya. Kamu berarti yang bekerja dari kejadian itu? Ya, beserta teman-teman saya itu. Teman-temanmu golongan apa? Iblis ada. Cuman yang ketarik saya. Oh, gitu. Kamu tahu resikonya kalau berbohong, tubuhmu akan terpotong-potong, terbelah. Sallallahu alaihi Muhammad, jujur. Tidak bisa ditipu. Aku golongan apa, jujur? Katanya siluman. Ya, Konteks ini otomatis jika kamu berbohong sedikit pun langsung menancap di dadamu. Oh Allah. Untuk menipu kamu. Oke, baik please. Loh, iblis di bulan suci Ramadan kayak gini itu gak diikat? Bebas. Oh, bebas. Saya ini kodam. Berarti kamu iblis yang mengikuti jasad manusia menjadi kodam. Oh, jadi nggak kena ikatan dari sang pencipta yaitu Allah gitu. Oke. Ngomong-ngomong, Mbah Iblis, itu awal mula kejadiannya seperti apa? Ya, itu apa? Tolong ceritakan lebih jelas. Kelalaian orang itu sendiri. Kok bisa toh? Ya, itu api itu. Petasan gitu. Ya. Loh, memang kalau di dunia manusia itu kan ada teknologi yang namanya ini itu kan tak luput dari golongan gaib. Apakah di petasan juga itu ada golongan gaibnya yang bekerja? Ada. Golongan apa? Nah, bermacam-macam itu. Mulai dari golongan apa? Jin misalnya kayak atau jin, apa? Siluman, iblis ada. Oh. Tuh yang di luar negeri tuh. Weh. Itu malah iblis-iblis itu. Ayo bener kamu loh. Petasannya kan besar-besar tuh kalau di tuh. Kalau yang di sana. Tuh saat itu tahun baru itu besar itu banyak. Terus begini Mbah Iblis, lah manusia itu kok ternyata bisa lalai, itu perkaranya seperti apa awal mulanya? Apakah kamu yang mempengaruhi, yang mengarahkan hingga manusia itu menginginkan membuat petasan yang besar hingga suatu kejadian itu nyata meledak bahkan berdampak seperti itu? Prosesnya kayak apa? Bisakah kamu ceritakan? Dia itu lalai, tidak sengaja itu sumbunya itu terkena api. Oh, rokok. Api rokok. Oke. Dan itu pasti ulahmu juga toh? Ya itu kan yang menggerakkan kan saya. Sebenarnya saya itu ambil lupa. Ambil lupa. Ya. Satu orang dampaknya terkena itu banyak kan gitu korbannya. Oke. Lah, lalu begini. Lah orang-orang di sekitarnya kan orang-orang yang tidak tahu toh apakah juga itu menjadi hak kamu atau bagaimana ceritanya? Ya kami tidak peduli. Loh, sikat habis. Emang kamar mandi harus disikat habis gitu?
Bukan. Terus? Ya, itu kan di sekitar-kitar itu toh yang korban. Sebenarnya ya kami tidak mengambil yang sekitar itu, orang-orang itu. Kami fokus ke orang itu yang petasan. Oh. Ya, sebenarnya ya tidak bersalah, cuman kan ya punya celah juga kamu. Ya. Akhirnya bisa mengambil. tidak dapat makanan. Lah ngomong-ngomong, sekarang dari manusia yang lalai, yang membuat awal mula dari petasan-petasan itu, apakah dia masih hidup atau sudah tiada sekarang? Rohnya kamu bawa atau gimana posisi keadaannya sekarang? Sakit-sakitan. Masih hidup dia? Ya. Nggak meninggal? Ada yang meninggal, ada yang sakit-sakitan. Lah kamu yang kamu ikuti itu yang masih hidup berarti? Ya. Dan masih dalam tubuhnya kamu? Sih. Ya, tinggal waktu aja itu. Oke. Sikat. Terus gini, saya mau tanya lagi. Lah kok bisa ledakan itu bisa hebat? Kalau dunia manusia kan mengetahui bahwa petasan itu kan ya hampir dikatakan juga ya bom tingkat rendah kan begitu. Ya. Kalau dari segi bahan-bahan di dunia manusianya loh. Lah sebenarnya yang meledakan itu kamu atau dari siapa kalau dari sudut pandang gaibnya? Ya, saya itu toh, saya kan punya kekuatan. Itu petasannya kecil. Terus? Di luar negeri itu ada. Bom atom. Nuklir juga ada itu. Itu malah lebih yang tinggi-tinggi itu. Bisa memakan jutaan korban, miliaran tuh, tidak terhitung. Iya kalau itu. Dulu kan pernah terjadi tuh itu. Masa-masa itu. Kamu tahu juga? Tahu toh. Oke. Kamu iblis asli Jawa, desa gitu, Pak? Ya, dari selatan ya. Selatan. Pasukannya Roro Kidul dulu. Sudah habis itu. Ayo bener. Ya, tinggal panglima aja. Panglimanya di mana posisinya? Ya, berkeliaran. Lalu yang selama ini menuntun dari jasad manusia yang kamu ikuti itu ternyata kamu ya? Hingga bisa membuat proses-proses petasan-petasan itu seperti itu. Saya itu dulu dari leluhur. Bantu. Saatnya ambil upah. Ya. Kejadian itu kan saya yang menggerakkan itu biar ada kejadiannya. Masa sakit-sakitan. Bikin masalah toh. Biar tidak terlihat itu ambil upahnya golongan saya. Padahal ini di bulan suci Ramadan loh ya. Aman. Aman? Loh. Aman. Kamu pesta pora enggak dari kejadian-kejadian ini? Ya, puluhan korbannya itu. Pesta berarti kamu ini? Ya. Sudah mendapat apa? Roh. Meningkat ini tadi saya. Jadi 7. Weh. Jadi tadi 7. Berarti ya udah lumayan juga dong kamu tingkatan menengah. Ini tempat apa? Saya asing sekali. Oh, ini tempat kami berkumpul untuk belajar bersama-sama. Intermezzo antar goib. Belajar apa? Belajar untuk kembali kepada Sang Pencipta. Tidak usah kembali. Kenapa? Ya. Ikut capek kamu. Nanti. Ibadah terus. Jangan. Nanti kamu capek. Aduh. Saya dipukuli malaikat. Ayam bener kamu. Ya, karena saya itu. Pengen kamu itu meninggalkan apa yang kamu lakukan. Nanti kan saya tambah lagi. Bisa jadi 17. Lalu kalau dapat lagi seperti saya, dapat lagi buat 7 gitu. Ya, teman-teman kamu itu. Oke, ya. Saya mau membahas gini loh. Sebelumnya manusia itu kan udah tahu tata aturan mungkin pemakaian dari petasan-petasan. Kok bisa dia sampai itu lalai, bahwasanya pantangan-pantangannya itu dilaksanakan. Itu gimana cerita-ceritanya? Jasadnya itu yang menggerakkan saya. Dia itu bermain api itu. Ya, saya dorong sedikit-sedikit. Sampai itu dekat dengan petasannya, tidak sengaja itu langsung meledak. Sampai sekitarnya itu korbannya puluhan. Hancur itu. Lalu dari kejadian ini pula itu kan ya
manusia harus menanggung resikonya dari harta-hartanya juga rusak. Kan gitu. Ya, Apakah harta-harta yang mohon maaf itu juga ada sangkut pautnya dengan kamu juga? ada. Yang benar jangan bilang-bilang ada loh ya. Ada. Orang itu sebenarnya ya tidak bersalah. Yang bersalah itu leluhurnya. Kok Saya bisa? ambil. Dulu saya pernah bantu leluhurnya. Oh. Saktian. Saktian, berarti kamu sakti dong. Kebal. Weh, anti peluru. Ya ini tidak bisa berdarah itu. Oh, kok gak anti petasan sekalian ya? Kenapa? Kalau petasan itu kan lebih modern. Oh. Kalau dulu kan senjata-senjata tajam itu berkelahi. Wih, oke. Lalu gini, nantang cari musuh. Nah, kalau yang lebih kuat ya saya minggir. Orang itu jadi korbannya. Mati. Terus yang mungkin saya mau tanyakan, di bulan suci seperti ini kan ada euforia, mungkin semua manusia yang menyambut antusias bulan Ramadan, mereka terbawa arus untuk menyemarakkan dengan membuatlah seperti halnya tadi petasan-petasan. Apakah halnya itu sama di dalam tubuhnya itu golongan kamu atau gimana sih ceritanya? Ya, itu kan nanti di hari raya itu pesta. Terus? Pesta itu tuh. Petasan? Ya. Terus? Ya nanti kami panen tuh itu. Itu kan dia lupa itu. Nanti menjalankan ibadah itu. Dia lupakan. Loh? Tidak tahu. Sudah pagi ya. Dosa lagi. Jadi terkadang banyak itu ribuan. Tidak hanya satu kota. Bahkan di Nusantara ini sudah rata-rata itu. Sudah jadi tradisi. Sebenarnya itu hanya tipuan. Tipuan keluhanmu. Ya, untuk mendapatkan makanan tuh. Oke. Boleh kamu bekerja seperti itu. Kan itu hakmu. Lalu apa yang harus dilakukan manusia supaya tidak terjadi hal sedemikian? Saya tidak mau jujur. Kenapa? Ya nanti banyak yang bertobat. Kenapa? Biar jadi teman saya. Loh. Nanti kan saya disiksa tidak sendirian. Loh. Bareng-bareng. Nanti kamu malah gak tersiksa kalau begitu namanya. Saya menertawakan. Kenapa dia ikut golongan saya? Salah dia sendiri. Dia tidak belajar. Oh, gitu ternyata. Usut punya usut. Lah. Kamu promosi, saya juga promosi. Boleh kamu promosi lah. Silahkan dipromosikan itu. Kalau gini kan adil toh. Oke. Kamu rasa tadi gak adil gitu? Ya, saya tahu ini kamu siarkan. Oh, kok bisa kamu tahu? Ya. Kamu banyak lihat jejak-jejaknya ini. Oke. Lalu, jika kamu mendapat pasokan ataupun makanan roh sukma manusia yang seperti itu, kamu menyampaikan tadi naik derajatmu kan gitu. Dan setelah kamu naik derajatmu, apakah kamu akan mengganggu setiap manusia dengan cara yang sama atau lebih berbeda lagi kemudian hari? Ya, kalau lebih tinggi tingkatan saya ya tuh yang dihukum hitam yang dibungkus putih itu. Oh, itu lebih tinggi lagi itu iblisnya. Kalau saya rendah-rendah itu kun. Oke. Itu versi kamu. Jelas keteranganmu di sini. Kenapa? Banyak nanti itu. Oke. Kamu pasti tahu itu. Kamu pasti tahu kan? Nggak tahu. Ya, hitam yang putih itu. Iyalah hitam ya hitam, putih. Sekarang lagi merancang itu kekuatan. Wih, na'udzubillahi min dzalik. Timur, barat, selatan. Nanti perang. Nanti perang. Saya ini pasukan kecil ini. Oke. Lalu saya dilindungi. Banyak iblis ini yang tidak terima. Nanti saya jujur di sini. Otomatis dibentengi, dipagari semuanya. Ruang kosong. Assalamualaikum. Banyak serangan kalau saya menyebutkan tadi. Kalau kamu jujur. Ternyata iblis dengan iblis itu ya saling serang menyerang juga.
Ya, tugas kami kan tuh menyelewengkan. Saya di sini dipaksa kamu jujur. Ya Jadi harus ya, jujur. yang lebih tinggi daripada saya tidak terima. Kamu mau jadi jin lagi atau enggak? Kamu dulu jin katanya. Ya, Mau. capek nanti ibadah terus. Loh, kok bisa gitu toh? Ya, Enggak saya lah, lihat itu itu kan. dilihat. Assalamualaikum, jin. Terus depanmu. Wih, gagah sekali dia. Kenapa? Oh ya, ya. Dia itu juga iblis dulu seperti saya. Dia sudah jadi pasukan itu. Lengkap. Mau Ya, nggak kamu? Mau. Bolehkan teman-temanmu dulu. Ya. Pasukan saya. Kembali. Sedikit pasukan saya. Ya, kekuatan pawarmu. Dah. Sudah. Yang benar. Kamu tahu saja itu. Yang benar. Itu ada yang menolak. Yang menolak otomatis semuanya meledak. Lihat kata saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin. Wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, sejuk, damai, nyaman. Jika berbohong, berdusta, berkhianat, pura-pura, atau makin meledak, kembali ke jin lagi otomatis. Ikatan perjanjian dengan Ajajil. Putus seluruhnya. Semakin kuat. Saya dengan jin semuanya masuk. Amalia semuanya masuk. Kembalikan yang kamu ambil dulu semuanya. Sekarang bersihkan. Bukan yang melaju. Dah. Sudah. Kotorannya itu belum saya bersihkan. Dah. Sudah. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Oke. Lalu tidak seperti tadi. Tolong ceritakan ya. Yang seharusnya dilakukan oleh manusia Muslim di bulan suci Ramadan seperti ini. Apakah mereka melakukan hal seperti itu atau meninggalkannya atau bagaimana yang mungkin bisa kamu sampaikan di sini? Ya, itu kan sudah menjadi tradisi. Tidak banyak orang itu yang mengetahui. Meskipun kamu ditegur itu pasti menolaknya karena sudah jadi tradisi turun temurun. Ya, yang diperbaiki ya syariat saja itu. Nanti kalau sudah nanti baru belajar itu apa? Ya, seperti kalian ini sudah tersebar itu kan di Nusantara ini. Oh ya, gitu. Nanti kan tuh bisa kamu arahkan itu yang dekat. Apanya? Belajarnya. Oh, jadi gitu. Lalu satu hal, mohon maaf jika manusia beribadah bulan suci Ramadan seperti ini, tapi ternyata ada kejadian seperti itu, apakah dari ibadahnya juga akan sia-sia atau bagaimana? Yang mungkin bisa kamu sampaikan di sini. Kalau itu kan sebenarnya ya tidak kesalahan orang itu. Saya kan mengambil itu dari leluhurnya, upahnya. Ya, nanti terserah malaikat saja.
saja itu. Lalu untuk pemahaman manusia lain itu bagaimana menyikapi bulan suci Ramadan? Itu kan harusnya mereka antusias menjalankan perbuatan-perbuatan baik, kan begitu? Ya baik, cuman banyak yang tidak mengetahui. Hmm. Dia itu hanya tahu syariatnya saja. Banyak itu membaca itu apa mendapatkan pahala. Weh. Itu benar tapi tidak tepat. Harusnya ya itu mengharap ridha Allah saja, ikhlas. Itu bukan mencari pahala. Kalau Allah tidak ridho apa kita? Pahala itu sia-sia itu saja. Pinter ya kamu sekarang. Alhamdulillah. Lalu pesan kamu supaya tidak terjadi ledakan-ledakan lagi seperti itu kayak apa? Mungkin kamu sampaikan. Ya itu sudah terjadi itu. Itu kan yang sudah terjadi. Yang belum misalnya yang sudah merancang dari beberapa petasan-petasan, apakah mereka harus membuangnya atau memberikan kemana atau diapakan? Itu sudah tradisi. Temurun-temurun dari dulu itu. Dan itu ternyata ada kaitannya dengan fenomena akhir zaman begitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Yang harus dibenahi ternyata dari ibadah ya, dan kewajiban-kewajiban manusianya saja. Syariatnya diperbaiki lagi, tidak mengharap itu apapun itu selain Allah. Oke. Kamu berjuang ya di luar. Terima kasih sudah menyampaikanlah sedikit banyak. Semoga menjadi pencerahan bagi kami supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi. Terima kasih saya sudah diislamkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Stempel apa? Stempel. Allah. Tugas. Ya. Saya akan tugas di situ. Nanti bawa aura power positif ya di sana ya. Dan semoga itu berdampak nyata dalam kehidupan manusianya. Ya. Dan semua nanti tetap dipasrahkan kembalikan kepada Allah saja. Ya, saya berusaha semampu saya saja. Oke. Monggo silakan kamu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semuanya. Kakinya hilang. Maaf semua bersih. Sehat Mas? Iya sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan konten kali ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita bahwasanya sering kita sampaikan di konten-konten channel Padepokan Gaul. Jika kita berpegang pada tradisi yang baik, maka akan baik pula. Dan jika kita berpegang pada tradisi yang mohon maaf tidak sesuai, maka selayaknya kita sebagai manusia itu pun harus meninggalkannya, kan begitu. Dan dari kami semoga kejadian-kejadian itu pun semakin minim dan semoga saja semakin tiada lagi di Nusantara ini, karena bukan hanya satu saja dari manusianya tetapi dari banyak korban yang nantinya pun terkena dampak yang sama. Semoga saja semakin tambah positif dan mendapat pencerahan setitik pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kami jika banyak sekali baik itu kekurangan, kesalahan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia yang tak luput dari salah dan lupa. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan semuanya dari kami, semuanya tetap bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.